Kami kelompok 1 dari 12 IPS 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Fajri. Perkenalkan, nama saya Dina Hanifah. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatia Maris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Agustin. Perkenalkan, nama saya Sina Fasjibra. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman. Perkenalkan, nama saya FX Aventus. Kami akan menjelaskan mengenai daerah-daerah yang ada di Jakarta Pusat. Nah, jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang menginterpretasi pada citra. Yang pertama ada tekstur. Apa sih itu tekstur? Tekstur dapat diartikan sebagai frekuensi perubahan warna pada sekelompok objek yang dianalisis. Tekstur biasanya dikelompokkan menjadi kasar dan halus. Nah, kalau di Jakarta Pusat ini teksturnya itu kasar karena banyaknya gedung-gedung dan pemukiman warga. Next, yang kedua ada ukuran. Apa sih ukuran itu? Ukuran meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume objek. Ukuran berfungsi untuk membantu memisahkan objek-objek tertentu yang sulit dipisahkan jika hanya menggunakan warna ataupun bentuknya. Lalu, ukuran luas Jakarta Pusat adalah 52,38 km. Nah, yang ketiga ada situs nih guys. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya itu ada Taman Monas dan Taman Banteng. Ditandai dengan rona gelap dan berada di kawasan perkotaan. Yang keempat ada rona atau warna. Rona adalah tingkatan kegelapan atau kebirahan objek pada citra. Contoh rona berwarna yang ada di Jakarta yaitu adalah objek-objek yang ada di gedung Jakarta Pusat karena padatnya permukiman penduduk dan gedung-gedung tinggi. 5. Pola. Pola merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia atau alami. Pola dapat digambarkan sebagai tingkat keteraturan suatu objek. Misalnya, pola di Jakarta Pusat memiliki objek bangunan di area perumahan yang memiliki pola tidak teratur karena mempunyai ukuran letak bangunan tidak sama merata. Nah, interpretasi pada citranya udah selesai. Next, kita bakal bahas data-data tentang Jakarta Pusat. Check it out! Nah, yang pertama ada jumlah penduduk Jakarta Pusat nih pada tahun 2021 sebanyak 1.066.460 jiwa dengan kepadatan 22.197 jiwa per kilometer persegi. Nah, yang kedua ini ada karakteristik penduduk. Karakteristik penduduk Jakarta Pusat yaitu diantaranya penduduknya adalah pendatang dari desa dan luar kota yang sedang mencari pekerjaan di daerah Jakarta Pusat karena Jakarta Pusat salah satu pusat perkantoran, pembelanjaan yang sangat banyak. Nah, yang ketiga kita akan membahas sosial budaya penduduk. Nah, kebanyakan penduduk di DKI Jakarta pada 2014 ini sebagian besar itu berstatus karyawan. Nah, data dari Pemda DKI Jakarta sebanyak 2,57 juta jiwa atau 25,67%-nya mempunyai pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Nah, yaitu 2,28 juta jiwa atau 22,8% dari posisi ketiga, 1,92 jiwa mengurus rumah tangga. Sementara penduduk ibu kota negara Indonesia ini yang belum tidak bekerja sama sekali mencapai 1,66 juta jiwa. Lalu yang keempat ada penggunaan lahan penduduk di daerah Jakarta Pusat adalah untuk perkantoran dan pembelanjaan. Jadi di sana banyak sekali mal-mal di sekitar Jakarta Pusat. Penggunaan lahan di Jakarta Pusat kebanyakan dijadikan tempat pusat pembelanjaan seperti ada Mall Grand Indonesia dan pusat-pusat wisata seperti Monas. Jadi, kesimpulan dari video tadi adalah interpretasi citra di setiap wilayah itu berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Kita jadi dapat mengetahui makna dan tujuan dari menginterpretasikan citra objek-objek di Jakarta Pusat. Dan kita juga dapat mengetahui makna penting dari suatu objek tersebut. Sekian dari kelompok kami. Saya Ibrahim, Saya Dina, Saya Tia, saya Nandi. saya Anissa. Stefan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.